Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang telah menghembuskan angin yang begitu kencang seiring dihembuskannya keimanan dalam dada manusia. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan memaparkan permadani-permadani keislaman di atas permukaan bumi ini. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul peranan solat dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah yang maha pemurah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nasi yang kita makan beras dari Allah, air yang kita minum air dari Allah, udara yang kita hirup udara dari Allah, matahari yang kita pakai mataharinya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta apa-apa. Allah hanya menginginkan kita untuk beribadah kepadanya. Salah satu di antaranya adalah solat. Solat dapat mempunyai beberapa manfaat bagi kepentingan manusia. Yang pertama, solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dirikanlah solat, sesungguhnya solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya supaya kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kita harus melakukan dengan khusyuk. Kita berusaha membawa ketaatan ke dalam solat, ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam solat selalu merasa diawasi oleh Allah. Di luar solat pun selalu merasa diawasi oleh Allah. Di dalam solat selalu mengingat Allah. Di luar solat pun selalu mengingat Allah. Maka selamatlah kita. Yang kedua, solat dapat menjadi lampu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, rida atau tidak rida, pasti kita akan masuk ke dalam satu lubang yang dinamakan kubur. Coba kita bayangkan hadirin, bagaimana gelapnya kubur setelah mayat diletakkan, lalu ditutup dengan papan, kemudian ditimbung dengan tanah, lalu diinjak-injak. Luar biasa gelapnya. Lampunya di dunia, meskipun beberapa juta watt tidak mampu menerangi kubur-kubur mereka, tetapi yang menjadi penerangnya adalah solat. Yang ketiga, solat dapat menjadi juru bicara. Setelah orang-orang yang mengantar telah kembali, maka datanglah dua malaikat yang menanyakan beberapa pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tetapi yang menjawab bukan bibir-bibir mereka, tapi amal atau solatnya. Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, solat dapat berfungsi sebagai payung. Di mana solat dapat berfungsi sebagai payung? Pada waktu hari kiamat telah tiba, maka manusia yang ada di dalam kubur akan dibangkitkan, kemudian digiring ke satu lapangan yang dinamakan padang mahsyar, di mana matahari sejengkal dari kepala, luar biasa panasnya, sehingga manusia bermandikan keringat. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang sebatas lutut, ada yang sebatas pinggang, bahkan ada juga yang sampai berenang di atas keringat mereka. Tetapi orang yang sholat
akan merasakan kesejukan bagaikan duduk di bawah pohon rindang yang dihembus angin sepoi-poi basah. Masya Allah. Yang kelima, solat dapat berfungsi sebagai kendaraan. Di akhirat kita kenal yang namanya sirat atau jembatan. Bermacam-macam manusia melewati jembatan tersebut. Ada yang merangkap, ada yang naik becak, ada yang naik mobil, bahkan ada juga yang naik pesawat. Tetapi orang yang rajin solat akan melewati jembatan tersebut bagaikan kilat yang menyambar. Sebagai kesimpulan, berbahagialah orang yang senantiasa melakukan solat dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka mampu melewati pos-pos yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sinilah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan suci, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.